Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah kita wajib mengimani, mempercayai bahwa seseorang itu adalah wali kekasih Allah? Tentu tidak, wali Allah itu sangatlah tersembunyi, bukan hanya wali mastur yang sifatnya tersembunyi, bahkan wali masyhur pun tetap saja akan tertutup di mata orang yang tidak diberikan hidayah untuk bisa mengetahuinya, sehingga tidaklah wajib meyakini seseorang itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada etika akhlak dan adab kita sesama muslim untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada siapapun, jangankan sesama muslim, sesama beriman, bahkan kepada orang yang tidak beriman pun kita harus berbaik sangka karena semua kebaikan, semua hidayah, inayah, bisa saja Allah berikan kepada orang yang tidak beriman ataupun kafir, lalu dia diberi hidayah dan bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang itu adalah orang muslim yang tentunya seorang muslim dengan muslim yang lainnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara. Haram darahnya untuk kita tumpahkan, haram hartanya untuk kita rampas, haram hak kehidupannya untuk kita ganggu. Artinya wajib bagi kita menghargai, menghormati siapapun saudara kita, jangan karena kita tidak percaya dan tidak meyakini si fulan itu seorang wali Allah lalu kita menghinanya, lalu kita mencemoohkannya, justru secara syariat kita telah batal dalam beradab sesama muslim, dengan kita menghina saudara yang muslim, dengan dalil kebenaran, dengan dalil bahwa saya merasa benar tidak cukup, untuk menjadi argumentasi menghalalkan kita untuk bisa menghina dan merendahkan seseorang ataupun saudara kita yang muslim. Sejatinya para wali-wali Allah kekasih Allah tidaklah bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang sidik. Wali-wali kekasih Allah adalah wewangian Allah di muka bumi. Yang bisa mencium aroma kewangian kekasih Allah adalah mereka orang-orang yang telah sidik hatinya. Kewalian seseorang akan diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang memang selevel dengannya, atau yang memiliki kesamaan dengan wali tersebut, ataupun kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengikuti jalan dari kekasihnya tersebut, ataupun orang tersebut dikehendaki oleh Allah untuk diberikan manfaat dari keberadaan wali Allah tersebut. Namun di zaman sosial media yang berkembang pesat ini, sehingga banyak sekali lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan karena tidak senang, karena tidak suka, karena tidak setuju dengan seseorang, lalu dia memfitnah, lalu dia merendahkan, mencemooh, padahal secara hakikat tidak ada manusia yang mengetahui siapakah yang paling mulia di sisi Allah. Namun secara syariat kemuliaan itu senantiasa tercermin dalam apa yang kita ucapkan, dalam apa yang kita tekadkan, dalam apa yang kita perbuat, dalam apa yang kita lakukan. Tentunya itulah barometer yang bisa kita jadikan ukuran, baik dan tidaknya diri kita tergantung apa yang kita ucapkan, tergantung apa yang kita lakukan, tergantung apa yang kita niatkan. Saya katakan sekali lagi sungguh tidak wajib mengetahui wali Allah ataupun mengimani seseorang itu adalah wali Allah. Kewajiban kita adalah berbuat baik dan berhusnuzon kepada sesama hamba Allah. Itu saja batasan kita. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Tentunya orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, maka jelas tidak sah imannya. Namun untuk sosok wali Allah tidaklah kita wajib mempercayai jikalau kita memang tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengetahuinya. Sangat sulit sekali dan tidak wajib kita mengetahui. Keberadaan kekasih Allah akan Allah tunjukkan, akan Allah perlihatkan, bagi orang-orang yang telah benar dalam amalnya, yang telah benar dalam ilmunya, yang telah ikhlas dalam ilmu dan amalnya. Orang-orang tersebutlah yang akan diberikan oleh Allah pengetahuan dan bisa menghirup aroma keberadaan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari syekh mursyid dalam sebuah thariqah diwajibkan bagi setiap hamba yang menghendaki wusyul sampai kepada Allah, karena tidak akan sampai orang yang ingin sampai kepada Allah, kecuali disampaikan oleh orang yang telah sampai. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa terjaga hati kita, pekerjaan kita, dan lisan kita dari merendahkan dan berprasangka buruk kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.